warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konfigurasi bridging di Mukrotik dengan menggunakan VirtualBox. Anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Muhammad Ridwan Osterman, kemudian ada Ahmad Sabitra Bani, Daniel Andi, dan Fauzi Triatmaja. Penjelasan sedikit mengenai sebuah konfigurasi bridging. Bridging itu adalah sebuah jembatan. Karena bridging sebuah jembatan, maka bridging itu menjembatani antara dua router. Seperti saya tunjukkan saja untuk topologinya. Topologinya seperti ini. Jadi semisal kita mendapatkan koneksi melalui internet yang terhubung pada modem hotspot kita, lalu di sini kami menggunakan hotspot untuk koneksi ke laptopnya. Nanti laptop ini yang akan menjadi host, di mana kita akan membuat virtual router dua router ini, kemudian virtual dua klien ini. Karena kita di sini menggunakannya virtual box itu nanti kita akan menggunakan virtual router yang menggunakan Mukrotik OS, yang mana nanti kita atur settingannya untuk router 1 terhubung sampai ke klien 1, dan juga nanti bridging di sini adalah menjembatani. Nah, jembatannya adalah untuk router 1 ke router 2, sehingga walaupun nantinya kalau pada bentuk aslinya itu ketika yang terhubung langsung ke modem itu hanya router 1, tetapi yang untuk router 2 dan klien-klien di router 2 itu bisa terhubung ke internet seperti yang saya tunjukkan dengan garis kuning ini. Jadi dari router 2 dan klien 2 itu bisa terhubung dengan internet walaupun tidak langsung terhubung dengan internet. Kita lihat yang terhubung dari internet adalah dari host ke router 1 dan ke klien 1. Tetapi nanti pada akhirnya router 2 dan klien 2 itu bisa terhubung dengan internet walaupun tidak langsung. Jadi dia langsung melalui router 2. Dan disitulah lebih tepatnya fungsi bridging digunakan. Nantinya juga router 1 ini dia akan bisa berkomunikasi dengan router 2 dan juga klien 2 dan juga klien 1 ataupun sebaliknya. Intinya dari klien 1 juga bisa komunikasi ke router 1, router 2 dan klien 2. Klien 2 bisa komunikasi dengan router 2, router 1 dan klien 1. Pada intinya seperti itu. Jadi bridging itu kita bisa membuat mungkin di situ router kita tidak cukup, sudah maksimal, kita bisa membuat extend ataupun dalam sebuah perusahaan dalam satu gedung mungkin bisa membagi dengan gedung sebelah menggunakan router, karena tidak mungkin dalam satu ruangan itu yang satu gedung hanya satu ruangan itu hanya menggunakan satu port LAN, pasti butuh banyak, maka pastinya dalam satu router itu sudah habis terpakai dalam satu ruangan. Sekian penjelasan mengenai topologi bridging. Kita akan dilanjut dengan tentang konfigurasi bagaimana kita menyeting dulu di VirtualBox sebelum kita mulai konfigurasi bridgingnya. Akan dipresentasikan oleh Fauzi. Untuk langkah awal bridging yaitu pertama kita harus menginstal 4 buah virtual, yaitu Mukrotik 2 sama Windows XP 2 dengan nama yang berbeda-beda. Ketika sudah menginstalnya, kita lanjut untuk men-setting networknya dengan cara kita setting di Mukrotik yang pertama ya. Itu masuk ke menu setting,
Terus network yang lain nggak usah diubah-ubah. Terus yang di adapter 1 kita menggunakan host only adapter. Yang adapter 2-nya kita pakai internal network. Kita kasih nama inet 1. Ini untuk menghubungkan ke CLAN 1. Dan yang di adapter 3-nya kita menggunakan internal network, terus kita beri nama inet 2. Ini untuk menghubungkan ke router 2. Bebas kalian mau ngasih nama apa aja, yang penting sama tujuannya. Ini fungsinya. Ketika sudah di ini, oke. Terus lanjut ke mikrotik yang kedua. Nah, kita di sini menggunakan cuma 2 adaptor. Yang yaitu di adapter 1 kita kasih nama internet 2. Karena yang tadi yang di router yang pertama yang di adapter 3 kita kan kasih nama inet 2. Jadi di sini juga inet 2. Untuk yang adapter 3-nya itu kita menggunakan internal network dan beri nama inet 3. Ini untuk menghubungkan ke dari CLAN untuk CLAN 2. Terus selanjutnya itu setting di Windows XP yang pertama. Kita di sini cuman menggunakan satu adaptor, yaitu kita menggunakan internal network dan diberi nama inet 1. Yang tadi di router 1 kita kan di adaptor 2 nya kita beri nama inet 1. Jadi di sini juga harus menggunakan inet 1. Terus oke. Terus di Windows XP 2 nya. Di sini juga kita hanya menggunakan adapter 1 aja, yang menggunakan internal network dan diberi nama inet 3. Yang tadi yang di mikrotik 2-nya yang kita beri nama inet 3 yang di adapter 2-nya. Lalu oke. Dan setelah men-setting networknya, kita jalankan secara bersama-sama keempat aplikasi ini.
langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Sakabit. Keempat virtual machine sudah dijalankan. Ada XP1, XP2, Mikrotik 1, dan Mikrotik 2. Pertama-tama kita lakukan konfigurasi pada XP1. Kali ini kita mengkonfigurasi menggunakan Winbox. Akan tetapi kedua virtual machine router 1 dan router 2 tetap dijalankan karena ini sebagai routernya. Jadi router ini harus selalu on atau running. Sekarang kita login menggunakan IP address karena sebelumnya router 1 sudah kita lakukan konfigurasi. Pertama-tama kita mengubah nama interface-nya dulu. Kita rubah nama interface Ether 3 menjadi router ke R2 karena nantinya Ether 3 atau router ke R2 ini yang akan menyambungkan router 1 ke router 2. Yang lainnya dimin saja, default saja. Kita klik apply lalu oke. Setelah kita merubah nama interface-nya, selanjutnya kita akan memberikan alamat IP untuk Ether router ke R2 dengan cara pergi ke menu IP, lalu addresses, lalu klik tanda plus berwarna biru. Lalu kita beri alamat IP yang networknya harus satu kelas dengan lokal, karena bridging berbeda dengan routing ya. Kalau routing itu menghubungkan dua jaringan yang berbeda, kalau bridging itu menghubungkan dua interface yang berbeda menjadi satu. Di sini kita memberi alamat IP-nya 10.10.2/24 untuk router ke R2. Networknya harus sama satu kelas dengan lokal ya. Lalu klik OK. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di XP2. Dan di XP2 ini atau klien 2 ini IP-nya masih kosong ya untuk kliennya. Jadi kita konfigurasi atau pemberian alamat IP untuk XP2 atau klien 2. Kita lakukan pemberian IP secara statik. Di sini saya akan memberikan IP 10.10.200 dengan subnet max 255 dan default gateway-nya ini nanti untuk klien 2-nya nanti saya akan kasih alamat IP-nya 10.10.10.4. Untuk DNS-nya juga sama 10.10.10.4. Untuk alternatifnya kita bisa pakai IP Google di 888. Lalu oke. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi untuk routernya. Nah, karena ini kita belum melakukan konfigurasi pada router 2, jadi router 2 belum ada alamat IP-nya ya. Jadi selain login menggunakan Winbox, login menggunakan IP, kita juga bisa login menggunakan MAC address. Karena di sini IP-nya belum ada karena kita belum konfigurasi, jadi kita loginnya menggunakan MAC address.
Makanya sama seperti sebelumnya, kita rubah nama interface-nya terlebih dahulu. Ether satunya kita rubah menjadi router ke R1, karena nantinya ini router ke R1 yang akan menghubungkan router 2 ke router 1. Yang lainnya dimin saja default, kita klik apply lalu oke. Untuk yang Ether 2 nya kita ganti nama interface-nya menjadi local 2, karena local 2 ini yang akan menjadi client 2. Yang lainnya default saja, klik apply lalu oke. Setelah kita mengganti nama interface-nya, kita lakukan pemberian alamat IP untuk router ke R1 dan local 2. Caranya klik menu IP addresses lalu klik tanda plus berwarna biru. Di sini saya memberikan alamat IP-nya 10.10.10.3/24 untuk router ke R1-nya. Dan networknya masih satu kelas dengan yang sebelumnya tadi saya buat. Apply lalu oke. Lalu pemberian alamat IP untuk local 2 nya yang tadi sebelumnya kita setting DXP-nya 10.10.4/24. Interface-nya local 2. Networknya sama karena satu kelas. Lalu oke. Setelah melakukan konfigurasi pada router ke R1 dan client 2 atau local 2, sebenarnya ini sudah bisa ping ke router 2, ping ke router 1. Coba kita coba ya. Kita coba dari new terminal. Ping tadi router satunya saya kasih alamat IP 10.10.10.2. Tuh, sudah terkoneksi ya. Karena antar router 1 dan router 2 itu tidak memerlukan teknik bridging untuk berkoneksi, karena dia hanya dua jaringan yang berbeda, jadi kita cukup mengkonfigurasi alamat IP-nya. Kita juga coba ping dari router 2 ke client 1 10. Coba kita cek dulu client 1 IP-nya berapa sih. Client 1 IP-nya 10.10.10.254. Belum bisa ya, karena dia di interface yang berbeda, jadi kita harus melakukan konfigurasi bridging pada router 1 atau client 1. Dari router 2 ke client 2 ke router 1, coba kita ping 10.10.10.2. Dari client 2 ke router 1 belum bisa ya, karena dia berbeda interface. Jadi kita harus melakukan konfigurasi bridging untuk router 2 atau client 1. Caranya kita tinggal pergi ke menu bridge, lalu klik tanda plus berwarna biru, beri nama bridge 1, bridge 2 karena ini client 2 atau router 2. Yang lainnya dibiarkan saja default, kita klik apply lalu oke. Setelah kita membuat bridge, selanjutnya kita memberikan port untuk bridge 2 nya. Kita masukkan interface router 1 router ke router 1, klik apply lalu oke. Dan
lokal 2-nya juga kita masukkan dalam bridge. Yang lainnya di default saja, klik apply lalu oke. Nah, kalau login menggunakan MAC address suka nggak stabil ya, jadi dia suka keluar tiba-tiba kayak gini. Kita harus klik reconnect, nanti dia masuk lagi. Nah, di sini kita sudah melakukan bridge pada router 2 atau klien 2. Seharusnya sudah bisa ping dari router 2 ke dari klien 2 ke router 1. Ternyata belum bisa ya, karena harus dilakukan konfigurasi 2 bridging untuk mengkoneksikan 2 interface yang berbeda. Selanjutnya kita pergi ke XP1. Kita coba dari klien 1 ping ke router 2. Tuh. Belum bisa juga ya. Coba kita ping dari klien 1 ke klien 2. Alamat IP klien 2 adalah 10.10.10.200. Belum bisa juga ya, karena dia berbeda interface. Jadi kita harus melakukan konfigurasi 2 bridging. Sebelumnya kan kita sudah melakukan konfigurasi bridging di router 2 atau klien 2. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi 2 bridging untuk router 1 atau klien 1. Caranya sama, pergi ke menu bridge, lalu klik tanda plus berwarna biru, beri nama bridge 1 karena dia router 1 atau klien 1. Yang lainnya dibiarkan saja, klik apply lalu oke. Dan jangan lupa berikan portnya. Di sini router ke R2, bridge-nya bridge 1, klik apply lalu oke. Dan berikan port lokal untuk klien satunya, klik apply lalu oke. Nah, dia sudah bisa koneksi ya. Ketika dilakukan konfigurasi 2 bridging dari klien 1 ke ping ke router 2 sudah bisa terkoneksi. Harusnya klien 1 ping ke klien 2 harusnya juga bisa guys, tapi kayaknya saya salah ngeping deh. Ping 10 200 min. Nah, di sini sudah bisa terkoneksi ya. Dari klien 1 ke klien 2 sudah terkoneksi. Dari klien 1 ke router 2 juga sudah terkoneksi. Karena kita sudah melakukan konfigurasi 2 bridging. Kita sudah melakukan bridging pada interface yang berbeda menjadi satu interface. Sekarang kita pergi ke XP2 untuk melihatnya. Nah, dari klien 2 ke router 1 sudah bisa terkoneksi. Kita coba dari klien 2 ke klien 1. Ping klien 1 tadi IP-nya 10.10.10.254. Nah,
klien 2 dan klien 1 sudah bisa terkoneksi ya. Jadi teknik bridging itu melakukan koneksi dua interface yang berbeda menjadi satu interface. Akan tetapi saya akan melakukan konfigurasi tambahan karena XP2 atau klien 2 ini belum bisa terkoneksi ke internet, karena tadi kita hanya mengkonfigurasi alamat IP router 2 dan klien 2 saja dan bridging. Kita belum memberikan gateway, firewall atau DNS-nya. Dan sekarang kita akan memberikan IP gateway, DNS dan firewall-nya menggunakan terminal di Winbox. Kita mulai dengan pemberian alamat IP gateway-nya terlebih dahulu, IP root at gateway-nya kita pakai 10.10.2. Setelah itu IP DNS server di 168.168.1.888. Hello, yes. Terus IP firewall-nya IP firewall NAT edge chain source NAT function masquerade out interface router ke R1. Salah tulisannya guys, router ke R1. Sekarang kita coba ping ke 888. Nah, sudah bisa terkoneksi ke IP Google. Coba kita ping google.com. Nah, ping ke google.com di XP2 sudah bisa ya. Sekarang kita coba buka internet melalui Google Firefox. Nah, sekarang XP2 sudah bisa terkoneksi ke internet. Jadi begitulah cara-cara atau langkah-langkah untuk mengkonfigurasi bridging dan melakukan konfigurasi tambahan XP2 agar bisa terkoneksi ke internet. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai breeding, yang mana tujuan utama dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas praktek jaringan komputer. Dan juga video ini bertujuan untuk sharing mengenai konfigurasi breeding agar kita bisa menggabungkan atau mengkoneksikan antara router 1 dengan router 2 dan klien 1 dengan klien 2 yang berbeda. Interface menjadi satu segmen atau interface. Kegunaan yang mungkin bisa diterapkan di masa pandemi ini adalah seperti membuat jaringan router yang berbeda interface di lingkup RT, yang mana pasti membutuhkan banyak router dan satu modem internet. Sekian penutup dan kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
mau menyempatkan menonton dan belajar dalam video kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.